Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami mengenai siklus general ledger dan pelaporan. Anggota kelompok kami terdiri dari Devani Tria Fitri dan Atshari Sridevi. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu pertama mengenai pengertian buku besar dan pelaporan, yang kedua yaitu aktivitas buku besar dan pelaporan, yang ketiga yaitu ancaman yang terjadi dan pengendaliannya, yang keempat perkembangan teknologi terkait pelaporan, yang kelima pendukung kebutuhan informasi manajemen yaitu balance sheet scorecard. Masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian buku besar dan pelaporan. Buku besar. Buku besar adalah buku yang memuat kumpulan perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan serta mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Untuk pengklasifikasian buku besar yaitu terdiri atas dua. Yang pertama buku besar umum. Buku besar umum disebut juga dengan buku besar induk, yaitu semua perkiraan yang ada dalam satu periode tertentu seperti kas, piutang, persediaan, utang, dan modal. Klasifikasi yang kedua yaitu buku besar pembantu atau disebut juga dengan buku tambahan, yaitu sekelompok rekening yang khusus mencatat perincian piutang dan utang yang berfungsi memberi informasi yang lebih mendetail. Selanjutnya, manfaat penyusunan buku besar, yaitu dapat mempermudah dalam pemberian informasi kepada pihak tertentu, misalnya seperti pemimpin perusahaan. Kegunaan buku besar lainnya adalah menjadi sumber penyusun neraca saldo pada periode tertentu. Kedua yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses atas kegiatan akuntansi dalam satu kesatuan. Menurut PSAK tahun 2004, tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber data yang dipercayakan kepadanya. Unsur utama dari laporan keuangan yaitu pertama neraca, selanjutnya laporan laba rugi, lalu laporan perubahan modal dan laporan aliran kas. Untuk neraca adalah laporan mengenai harta, hutang, dan modal suatu perusahaan pada saat tertentu yang disusun secara sistematis. Sedangkan laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan besarnya pendapat dan beban selama periode akuntansi tertentu. Untuk laporan perubahan modal, dalam laporan ini akan terlihat pertambahan atau perkurangan modal dari awal periode ke akhir periode akuntansi. Selanjutnya yaitu laporan aliran kas. Laporan aliran kas adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai arus kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendapatan dalam suatu periode akuntansi. Materi kedua yang akan dibahas yaitu mengenai aktivitas pelaporan dan buku besar. 4 aktivitas dasar yang dilakukan dalam sistem buku besar dan pelaporan yaitu yang pertama, memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Aktivitas kedua yaitu memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian berasal dari kantor controller setelah neraca saldo dibuat. Aktivitas yang ketiga yaitu buat laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah membuat laporan-laporan keuangan, yaitu pertama membuat laporan laba rugi, yang kedua penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar yang terakhir dari kerusakan tanpa disengaja. Selanjutnya melakukan pembuatan cadangan buku besar secara rutin. Aktivitas yang keempat yaitu membuat laporan manajerial. Dua kategori utama dari laporan manajerial yaitu laporan pengendali buku besar dan anggaran. Fungsi-fungsi yang terkait pada sistem informasi siklus buku besar dan pelaporan di perusahaan yaitu yang pertama yaitu fungsi administrasi. Fungsi ini bertanggung jawab membuat vouching atas setiap transaksi baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, serta melengkapi dokumen pendukung transaksi tersebut. Fungsi kedua yaitu fungsi akuntansi, yang bertanggung jawab dalam memposting jurnal setiap vouching yang diterima dari fungsi administrasi dan merekonsiliasi apakah sesuai dengan rekening koran. Fungsi ketiga yaitu fungsi supervisi. Fungsi ini bertanggung jawab mengecek setiap jurnal yang telah dilakukan oleh fungsi akuntansi dan pajak dan memberikan hasil akhir berupa laporan keuangan kepada fungsi manajerial.
Yang terakhir yaitu fungsi manajerial yang bertanggung jawab mereview kembali laporan keuangan yang telah dibuat. Materi yang ketiga yaitu mengenai ancaman yang terjadi dan bagaimana pengendaliannya. Ancaman yang pertama yaitu kesalahan dalam pemutakhiran buku besar. Prosedur pengendalian yang berhubungan dengan pengolahan data dibagi menjadi ketiga kategori, yaitu pertama, pengawasan edit terhadap input dan pemrosesan. Yang kedua yaitu laporan kontrol dan rekonsiliasi. Dan yang terakhir yaitu jejak audit. Jejak audit yaitu memperlihatkan jejak sebuah transaksi di sepanjang sistem akuntansi. Ancaman yang kedua yaitu akses ke buku besar secara tidak sah. Akses ke buku besar yang dilakukan oleh karyawan yang tidak berhak dapat berakibat data yang bersifat rahasia menjadi bocor ke tangan pesaing atau merusak validitas dalam buku besar. Akses semacam ini juga dapat menciptakan peluang untuk melakukan pencurian aktiva. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah akses ke buku besar secara tidak sah. Pengendalian terhadap pembuatan catatan jurnal juga penting karena mereka mengotorisasi perubahan ke saldo rekening buku besar. Sehingga sistem harus mengecek eksistensi kode otorisasi yang valid pada setiap jurnal. Jika hal ini tidak dilakukan, maka integritas buku besar tidak akan terganggu. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan atau kerusakan data buku besar. Dengan menyediakan cadangan dan prosedur pemulihan dari bencana yang memadai untuk melindungi aset ini. Pengendalian cadangan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu penggunaan label file internal dan eksternal. Yang kedua yaitu melakukan pembuatan cadangan buku besar secara rutin. Materi yang keempat adalah perkembangan teknologi terkait pelaporan. Extensible Business Reporting Language atau yang biasa disebut dengan XBRL dikenal sebagai pelaporan keuangan universal yang merupakan format baru laporan keuangan dengan menggunakan perintah yang biasa digunakan di internet sehingga tampilan laporan keuangan tersebut bisa diakses, dianalisa, dan dibandingkan dengan lebih mudah. Extensible Business Reporting Language adalah suatu standar terbuka berbasis XML yang mendukung pemodelan informasi serta ekspresi makna semantik yang biasanya dibutuhkan oleh pelaporan bisnis. Salah satu penggunaan XBRL adalah suatu mendefinisikan serta mempertukarkan informasi keuangan seperti laporan keuangan. Manfaat XBRL ini berlaku untuk bertukar informasi keuangan baik eksternal dan internal. Materi yang kelima adalah pendukung kebutuhan informasi manajemen. Balance Scorecard adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi pada kinerja organisasi, yang berisikan langkah-langkah berkaitan dengan 4 perspektif organisasi. Yang pertama finansial, yang kedua operasi internal, yang ketiga inovasi, yang keempat dan pembelajaran. Balance Scorecard menunjukkan yang pertama tujuan organisasi untuk masing-masing dari 4 dimensi, yang kedua langkah-langkah khusus kinerja dalam mencapai tujuan tersebut. Balance Scorecard digunakan untuk mengukur aspek kunci dari strategi organisasi dan mencerminkan hubungan sebab akibat penting. Kemampuan untuk menguji dan menyempurnakan strategi mereka adalah salah satu manfaat utama dari Balance Scorecard. Ada beberapa cara dalam mengembangkan Balance Scorecard, yaitu top manajemen harus menentukan tujuan yang akan dikejar dalam setiap dimensi seperti akuntan dan profesional dalam membantu mereka memilih tindakan yang tepat untuk melacak pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya, memberikan masukan pada kelayakan mengumpulkan data untuk menerapkan berbagai langkah. Kesimpulan dari materi ini adalah aktivitas-aktivitas siklus buku besar dan pelaporan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemutakhiran update rekening buku besar, yang kedua pembukaan rekening penyesuaian, yang ketiga penyusunan laporan keuangan, yang keempat penyusunan manajerial. Penggunaan teknologi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas siklus buku besar dan pelaporan dalam hal ketepatan waktu penaksiran buku besar, proses penutupan buku bulanan, dan pembuatan laporan keuangan. Adapun ancaman dari prosedur pengendalian internal yaitu kesalahan dalam pemutakhiran buku besar, akses ke buku besar secara tidak sah, kehilangan atau kerusakan buku besar.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.